بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidina liman hujjatul Islam wa barakatul anam Sayyidina Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi fi kitabihil musamma Ihya Ulumuddin, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairi salihin ila yaumiddin. Ilan qala radhiyallahu ta'ala ankum. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, ma min yaumin, tidaklah telah berlewat satu hari illa kecuali wa malakul maut, malaikat kematian, yatasaffah, menemui kulla baitin, setiap rumah, salasa marrat, 3 kali. Yatasaffah berarti apa? Kayak ya mentelaah gitu ya, melihat. Bisa juga menemui, labas. Melihat ya. Yatasaffah, jadi dia kayak ngoreksi, memeriksa ya, lebih enaknya. Malakul maut memeriksa. Yatasaffah berarti memeriksa kulla baitin 3 marrat. La ilaha illallah. Baik. Faman wajadahu, maka siapa yang menemuinya, minhum dari mereka yang dia temukan, minhum daripada mereka, qadistaufa rizqahu, telah dituntaskan daripada rezekinya, wan qada ajaluhu, dan telah usai daripada ajalnya, qabada ruhahu, maka dicabut ruhnya. Fa idza qabada ruhahu, apabila dicabut ruhnya, aqbala ahluhu biranatin wa bukain, maka akan datang keluarganya dengan rintihan dan juga tangisan. Fa yakhudu malakul maut, maka mengambil malakul maut bi adadati albabi, di depan pintu. Fa yaqulu, maka ia bi adadatil bab, jadi apa, kayak kusennya pintu lah. Nah, bisa juga artinya. Terus fayaqulu, maka ia mengatakan, wallahi, demi Allah, ma akaltu, tidaklah aku memakan, lahu, miliknya, rizqan, rizki, wala afnaitu lahu umran, dan aku tidak menggunakan miliknya daripada umurnya, afnaitu, saya menghabiskan, wala afnaitu, dan tidaklah aku menghabiskan, lahu, miliknya, umran, umurnya, wala intaqastu, dan tidaklah aku mengurangi, lahu, miliknya, ajalan, ajalnya, wa inna li fikum, bahwasannya aku terhadap kalian, la'udatan, pasti akan kembali, summa audatan, dan kemudian bakal kembali, hatta la ubqiya, sampai tidak disisakan, sehingga aku tidak menyisakan minkum, dari kalian, ahadan, seorang pun. Qala Al-Hasan, maka berkata Al-Hasanul Basri, wallahi, maka demi Allah, lau ra'au maqamahu, apabila mereka melihat kedudukannya, wa sami'u kalamahu, dan mereka mendengarkan perkataannya, la zahilu an mayyitihi, maka mereka akan mengasihani daripada laisa mengasihani, la zahilu an mayyitihi, mereka akan melupakan mayit mereka. La zahilu an mayitihim, maka mereka akan melupakan mayit mereka, wala bakau ala anfusihim, dan akan menangisi daripada diri mereka. Cukup. Ini ada riwayat Sayyidina Al-Hasan Basri mengatakan, kalau malakul maut datang kepada suatu rumah, setiap hari 3 kali nengokin rumah. Tiap hari, tiap rumah dicek terus. Mana yang udah habis rezekinya, mana yang udah datang ajalnya, dilihat lagi. Kalau udah, oh ini fulan udah habis, cabut sama dia. Habis, udah nggak ada jatah lagi untuk hidup di dunia. Kalau sudah dicabut, nangis orang-orang. Ya kan, wajar orang nangis karena keluarganya ada yang meninggal. Apa yang dia lakukan? Malakul maut megangin pintu di depan, mengatakan, demi Allah, anak nggak pernah ngambil rezekinya dia, nggak pernah ngurangin ajalnya dia, nggak pernah mengurangi daripada umurnya dia, dan saya akan kembali lagi di sini. Bakal kembali lagi ke sini sampai nggak tersisa dari kalian semua. Ya enggak, bakal balik memang. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, kalau mereka menyadari kedatangan malakul maut dan ucapannya, mereka akan melupakan sedih terhadap mayit, malah takut terhadap diri mereka. Tapi kan orang enggak ngerti. Allah yastur, ini Allah tutup. Ya. Tetapi hal semacam ini difahami dan dipikirkan oleh para as-salihin yang mendengarkan hal semacam ini, tahu.
Sehingga mereka walaupun sedih tetapi tahu ini cuman ya sebentar, mereka lewat, kita juga nyusul. Bukan sesuatu yang udah dia doang yang pergi, bukan ente enggak. Duluan doang. Innaku antumus salaf wa nahnu lakum khalaf. Antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Kalian yang mengawali, yang duluan, dan kami akan menyusul. Enggak ada orang yang enggak nyusul gitu. Pasti nyusul. La ilaha illallah. Taib. Qala Yazid Ar-Riqashiyu, berkata Yazid Ar-Riqashiyu, bainama jabbarun, ketika daripada seorang yang sombong, minal jababirah, daripada orang-orang yang sombong, min Bani Israel, daripada Bani Israel, jalisun fi manzilihi, duduk di rumahnya, qad khala bi ba'di ahlihi, telah hilang daripada khala bi ba'di ahlihi, yani yakhtali, dia sedang berduaan atau ya bersama sendirian dengan sebagian keluarganya. Biasanya ya berduaan dengan istrinya, begitu makna. Khala bi ba'di ahlihi. Kalau khala'an, itu berarti hilang, enggak ada yang tahu. Tapi ikhtala bi ba'di ahlihi. Berarti dia itu sedang menyendiri dengan sebagian keluarganya. Terus ketika nadhara ila syakhsin, ketika itu ia melihat kepada seseorang, qad dakhala, telah masuk, mimba bi baitihi, daripada pintu rumahnya, fathara ilaihi faz'an mughadaban, maka ia datang kepadanya secara tiba-tiba dan marah. Faz'an maksudnya kaget. Faza' artinya kaget. Faqala mughadiban, marah, kesal. Tiba-tiba ada orang dalam rumah masuk, lagi berduaan, nggak ada yang kunci pintu, kok totonya ada orang yang masuk, kan kurang ajar gitu, masuk ke dalam ruangan privasi dia. Terus faqala, maka ia mengatakan, man anta, siapa kamu, wa man adkhalaka dari, siapa yang memasukkanmu ke rumahku. Faqala, maka ia mengatakan, amal ladzi yadkhalani ad-dar farabbuha, yang memasukkanku ke rumah ini adalah Tuhannya, pemiliknya maksudnya. Rabbuha, ya, Rabb itu kalimat pemilik ya. Tuhannya, tapi bukan maksud Tuhannya di sini, tapi pemiliknya. Ya maksudnya Tuhannya, maksudnya Allah, maksudnya dia. Baik. Wa amma ana, dan adapun aku, falladzi la yamna'unil hijab, maka tidak ada yang menghalang. Maka wa amma ana, adapun aku, wa amma ana dan aku adalah, falladzi la yamna'unil hijab, tidak ada yang mencegahku daripada hijab. Wala asta'dinu 'alal muluk, dan tidaklah aku meminta izin kepada raja-raja. Wala akhafu saulatal mutasallitin, dan aku tidak takut terhadap orang-orang yang pandai berbicara. Saulatal mutasallitin apa? Kuasa orang yang berkuasa, atau tindasan orang yang berkuasa. Saulah tindasan. Al mutasallitin orang-orang yang menindas atau orang yang berkuasa. Taib. Wala yamtani'u, dan tidak ada yang mencegah, minni dariku, kullu jabarin, daripada setiap orang yang sombong, anidin yang membangkang, wala syaitanin marid, dan juga syaitan yang jahat. Qala, maka ia mengatakan, fasuqita, maka dia dijatuhkan, fiyadiyil jabbar, di hadapan orang yang sombong, wa ur'ida, dan dikejutkan, hatta saqata, sampai ia jatuh, munkiban, yang tersungkur, mungkabban tersungkur, liwajihi, kepada wajahnya. Summa rafa'a ilaihi, kemudian ia mengangkat ra'sahu, kepalanya, musta'atifan, dengan lembah lembut, mutadallilan, musta'atifan meminta kelembutan, musta'atifan meminta kelembutan, mutadallilan mengharap, mutadallilan dalam keadaan hina, mutadallilan yang hina, lahu kepadanya. Faqala lahu, maka ia mengatakan kepadanya, ana anta idzan malakul maut, kamu kalau begitu adalah malaikat kematian. Faqala, ia mengatakan, ana huwa, iya aku malaikat kematian. Qala, maka ia mengatakan, fahal anta mumahili mumhili hatta ahdatha ahdan, hatta uhditha ahdan, apakah kamu akan menunda sampai datangnya masa, sampai aku berbuat sesuatu perjanjian. Qala hayhat, tidak mungkin, in qata'at muddatuka, telah habis daripada waktumu, wanta qadot, dan telah habis anfasuka,
wan qodot anfasuka, dan telah habis daripada nafas-nafasmu, wan nafidat sa'atuka, dan telah habis daripada jam-jammu, falaisa ila ta'khirika sabilun, dan tidak ada cara untuk menundanya. Qala, maka ia mengatakan, fa ila aina tadhhabu bi, maka engkau akan membawaku kemana? Qala, maka ia mengatakan, ila amalika, terhadap amalmu, alladzi qaddamtahu, yang telah engkau lakukan, wa ila baitika, dan kepada rumahmu, alladzi mahattahu, yang telah engkau bangun, engkau siapkan, mahattahu, yang telah engkau siapkan. Qala, maka ia mengatakan, fa inni, bahwasannya aku, lam uqaddim amalan salihan, tidak mendahulukan daripada amal-amal yang soleh, walam umahid baitan hasanan, dan tidak mempersiapkan rumah yang bagus. Faqala, maka ia mengatakan, fa ilal ladha, dan kepada neraka ladha. Kalau begitu ke neraka ladha. Ke neraka, nama neraka adalah ladha. Fa ila ladha nazza'atan lisyawa, ya. Nazza'atan lisyawa, yang dikelupas kepalanya. Nazza'atan lisyawa, yang akan mencabut dengan syawa, dengan dibakar. Ya. Summa qabada ruhahu, kemudian dicabut ruhnya. Fasaqata maitan, maka jatuh menjadi mayit, baina ahlihi, di hadapan keluarganya. Famin baini sarikhin wa baqin, dan ia berada di hadapan orang-orang yang berteriak dan juga yang nangis. Allah, jadi dikisahkan Ar-Raqashi, Yazid Ar-Raqashi bercerita bahwa ada seorang jabbar minal jababirah, sombong, kaya, biasanya sombong, orangnya kaya dan sombong, berbuat menindas orang, mengganggu orang. Apa yang terjadi ketika dia berduaan dengan keluarganya di rumah? Tiba-tiba ada sosok masuk ke dalam rumah. Wow, dia marah, kaget. Siapa ente? Berani-beraninya ente masuk ke rumahku. Siapa yang memasukkanmu? Kata dia apa? Yang memasukkanku adalah yang pemilik rumah ini, Rabbuha. Terus, dan aku ini, siapa engkau? Kata, aku ini adalah sosok yang tidak pernah terhalangi, ya, orang yang menghalangi. Nggak ada orang yang bisa menghalangi Nana kalau Nana pengen masuk. Dan aku juga tidak pernah meminta izin untuk menghadap para raja. Dan aku tidak pernah takut kepada orang yang menindas, ya, dan tidak bisa menghindariku setiap orang daripada orang yang sombong ataupun dia adalah orang yang paling jahat. Ketika dengar omongan kayak gitu, lemes orangnya, tersungkur di kepalanya. Anta idzan malakul maut, berarti engkau adalah malaikat kematian. Karena totonya masuk, nggak ada yang ngeliatin, nggak ada yang tahu. Kata ana huwa, ya ana malakul maut. Boleh nggak tunda ana sebentar? Kasih waktu biar ana bikin sesuatu merubah keadaanku. Ayat, katanya nggak ada. Sudah habis, nafasmu sudah habis, umurmu sudah habis, engkau sudah waktumu mati. Kemana saya akan dibawa? Katanya kepada amalanmu. Kepada amalanmu akan dibawa. Dan kepada rumah yang engkau sudah siapkan. Katanya aku tidak pernah beramal baik. Dan aku tidak pernah mempersiapkan rumah tempat tinggalku yang baik. Kalau begitu, ke neraka ladha yang akan menghanguskan. Ya, nazza'atan lisyawa, la ilaha illallah. Terus, thumma gubid, cabut deh, mati depan orang-orang. Gak ada yang tahu. Dia mungkin ngelihat itu dan ngelihat berbicara, udah keluarganya yang ketakutan dan nangis. Dalam keadaan seperti itu. Itu malakul maut. Kalau datang gak bakalan ada minta izin ataupun ya memberitahukan kepada orang. Ya, dan terjadilah yang namanya hasrah, karena judul besar dari kitab ini, pembahasan ini adalah bayan hasrah inda liqa malakul maut. Bagaimana seorang akan menyesal, akan merasa sedih ketika dia berjumpa dengan malakul maut. La ilaha illallah, kamil. Qala Yazid Ar-Raqashi, maka berkata Yazid Ar-Raqashi, lau ya'lamuna, apabila mereka mengetahui su'al munqalab, buruknya daripada tempat kembali, kanal awilu ala dzalika aktsar, maka ia akan mentakwilkan terhadap kanal awil, maka akan menjadi tangisan mereka. Al awil huwal buka syadid,
ya, al-awil, ini tangisan yang sangat sedih. Ala dzalika, atas hal tersebut, atas kematian si raja tadi atau si orang sombong tadi, aktsar, lebih banyak. Wanil a'mashi an khaisamata, daripada Amash an Khaisamah dari Khaisamah, qala ia mengatakan dakhala malakul maut, masuk malakul maut ala Sulaiman ibni Daud kepada Nabi Sulaiman ibni Daud alaihi wasallam, faja'ala maka ia menjadikan, yanduru ia memperhatikan, ila rajulin ja'ala di sini al-ja'liyah alladhi laysa fihi af'alul qulub, hadha ay yaf'al, yani maka dia melihat gitu aja, enggak usah diartikan ja'ala menjadikan atau membuat. Baik. Ila rajulin terhadap seseorang, min julasaihi daripada teman duduknya, yadimu nadhara ilaih, yudimu nadhara ilaih yang terus memperhatikannya. Falamma kharaja maka ketika keluar, qala rajulu maka berkata seseorang lelaki, man hadza, siapa ini? Qala hadza malakul maut, ini adalah daripada malaikat kematian. Qala maka ia mengatakan, laqad ra'aituhu, aku telah melihatnya, yanzuru ilayya, ia memperhatikanku, ka'annahu yuriduni, seakan-akan ia menginginkanku. Qala maka ia mengatakan, famadza turidu, apa yang engkau inginkan? Qala maka ia mengatakan, uridu, aku menginginkan, antukhallisani, aku menyelamatkanmu, minhu darinya. Antukhallisani, engkau menyelamatkanku darinya. Fata'amara maka ia memerintahkan maka engkau memerintahkan ar-riha terhadap angin, hatta tahmilani, sampai ia membawaku, sampai kamu membawaku ila hatta tahmilani ar-rih, yani tahmilani ar-rih, kif kamu membawaku, sehingga angin tersebut membawaku. Tahmila, jadi kita harus pahamin kalimat yang pertama, antakmura, engkau, kepada Nabi Sulaiman. Ar-rih, hatta tahmilani, ay rihu, ar-rih muannats, sehingga angin tersebut membawaku ila aqsal Hindi, sampai ke ujung daripada negara India. Fa fa'alatir rihu dzalik, maka mengerjakan angin tersebut, melakukan angin tersebut, hal tersebut ya. Terus melakukan hal tersebut. Ini angin tersebut melakukan hal itu, yaitu dipindahin dari orangnya ke India. Kata Nabi Sulaiman, angin bawa dia ke negeri India sana. Dia mau kabur dari malakul maut. Terus kamil. Summa qala, kemudian berkata Nabi Sulaiman, limalikil maut, terhadap limalakil maut, kepada malaikat kematian, ba'da, setelah an atahu sanian, setelah datang yang kedua kali, ra'aituka, aku melihatmu tadi, tudimu an-nazar ila wahidin min julasai, engkau terus memperhatikan daripada seorang dari teman dudukku. Qala na'am, iya. Kuntu ata'ajjabu minhu, aku ta'ajub kepadanya. Li'anni, bahwasannya aku, kuntu umirtu, memerintahkan, an aqbidahu, untuk mencabutnya, bi aqsal Hindi, di ujung negara India, fi sa'atin qaribatin, di waktu yang dekat, wa kana indaka, dan ia berada di sisimu, fa ajibtu min dzalika, maka aku merasa heran daripada hal tersebut. La ilaha illallah. Atau malakul maut gak ngerti ceritanya apa ini orang. Jadi gimana? Nabi Sulaiman lagi duduk dengan para orang-orang. Tahu ada malakul maut duduk, Nabi Sulaiman lihat, tahu. Dipandangin itu orang. Dilihatin ada orang, salah satu julasa, orang yang duduk dengan Nabi Sulaiman itu. Dilihatin terus. Sampai orang ini canggung. Ini siapa orang, saya nggak kenal, kok saya dilihatin terus, datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, itu siapa yang ngeliatin aneh terus dari tadi? Hadza malakul maut, kata Nabi Sulaiman. La haula wala quwwata illa billah, malakul maut. Dari tadi saya rasa diliatin terus, barangkali dia mau nyabut nyawa saya. Terus itu mau apa? Boleh nggak saya minta tolong, biar angin bawa saya ke tempat yang jauh, biar kabur dari orang ini. Oke, sana. Angin bawa dia ke ujung India. Bawa angin ke ujung India. Khalas. Nabi Sulaiman nggak tahu kabar apa yang terjadi.
Datang malakul maut lagi, datang lagi ke Nabi Sulaiman, lihat lagi dia. Malakul maut, ente dari mana tadi? Tadi ente ngeliatin satu orang yang duduk di sini, kenapa? Iya, saya itu datang lagi terheran-heran. Cuf sebabnya bagaimana? Lagi heran gimana? Saya disuruh mencabut orang ini, tapi tertera dicabutnya nanti di ujung India. Ini orang dicabut di ujung India sebentar lagi, berapa menit lagi? Oh, dia di sini. Gimana? Gimana bisa dia masih ada di sini? Sedangkan dia akan dicabut di ujung India. Subhanallah, Allah gerakin sebabnya pindah ke ujung India biar dicabut di sana. Akhirnya pas nyampe di ujung sana, apa kata malakul maut? Ini waktunya, ini tempatnya, dicabut sama dia. Dia nggak peduli di tempatnya di mana pun, dia nggak mau kabur ke kolong jembatan juga bakal dicari, nggak bakalan lari dari malakul maut. Ya, sehingga berarti ini orang sudah tertera di mana akan meninggalnya dan malakul maut punya data hal tersebut. Tapi musababnya malakul maut nggak tahu juga. Kenapa nih orang? Nggak tahu. Tapi hasil seperti itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, nanti akan masuki al-bab ar-rabi' fi wafati Rasulillah SAW wal khulafa. Kenapa beliau bawakan ini? Untuk menjadi uswah, menjadi contoh bahwa Rasulullah aja makhluk termulia ya mengalami sakaratul maut dan mengalami kematian. Wa huwa afdalul khalqi 'ala Allah. Bagaimana orang-orang yang lain dan juga khulafaur rasyidin juga begitu mereka. Nah, nanti akan diceritakan oleh beliau radhiyallahu anhu.